Di balik harum roti dan pizza yang kini mulai dikenal masyarakat, tersimpan kisah perjuangan panjang seorang perempuan tangguh bernama Ilma. Berawal tanpa latar belakang kuliner, tanpa pendidikan bisnis dan dengan sarana yang sangat terbatas, Ilma membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk berkarya dan berkontribusi bagi perekonomian daerah melalui usaha mandiri. Ilma merupakan pemilik Bennett's Kitchen, sebuah usaha mikro kecil menengah di bidang kuliner yang berawal dari kota Dekai Kabupaten Yahukimo. Sejak tahun 2017, usaha ini lahir dari kebutuhan sederhana sekaligus tekad kuat untuk menciptakan sesuatu yang belum tersedia di daerahnya. Awalnya itu di Dekai dari tahun 2017. Dari 2017 sudah mulai, sebenarnya saya tidak ada basic untuk baking maupun cooking. Cuma karena dalam keterbatasan bikin kita termotivasi untuk bikin sesuatu gitu loh. Kalau orang di luar bisa, kenapa kita enggak? Jadi contohnya dulu awalnya tuh di Yahukimo tuh kita mau cari pizza aja susah. Sementara kita punya selera juga mau kayak gitu, ada hasrat juga untuk mau makan pizza, tapi sayang terbatas ada. Berbekal keberanian dan motivasi, Ilma memulai usahanya dari nol. Tidak ada kemasan menarik, tidak ada etalase, bahkan peralatan memasak pun sangat terbatas. Produk-produknya dijajakan secara door-to-door, menggunakan peralatan sederhana dengan oven listrik kecil sebagai modal utama. Kitchen tuh awalnya tuh sama sih, bayangkan perjuangan yang dari awal, dia cuma jual pakai piringan, gak ada packaging, kayak gitu, door-to-door. Pengantarannya kayak gitu dengan sarana dan prasarana yang sangat terbatas, mulai dari oven listrik yang sangat kecil sampai puji Tuhan sekarang sudah bisa ke deck oven. Itu semua perjalanan yang tidak mudah untuk dijalani. Perjalanan membangun Bennett's Kitchen bukanlah proses instan. Selama bertahun-tahun, Ilma harus jatuh bangun menghadapi kegagalan. Tanpa mengikuti kursus atau pelatihan formal, ia belajar secara otodidak melalui berbagai sumber termasuk video-video di YouTube yang ia pelajari dengan cermat. Dari 2017 itu berproses, 2017 juga itu gak langsung booming kayak gitu. Jadi perlahan berproses, prosesku pun di rumah sangat banyak. Jadi saya gak ada basic baking ya, gak ada kursus juga, jadi memang otodidak. Jadi saya beberapa kompilasi dari YouTube. Saya ini sebenarnya korban YouTube. Saya kompilasi beberapa YouTube, lihat, tapi kalau saya orang di YouTube itu kupikir pasti ada lah yang di skip resep rahasianya. Nggak mungkin mereka kasih loss kayak gitu. Jadi disitulah instingnya kita mungkin ya, jalan ini kurang apa. Ia mengaku kegagalan adalah bagian terbesar dari proses yang jarang terlihat oleh orang lain. Banyak adonan yang harus dibuang, banyak percobaan yang tidak berhasil, hingga akhirnya menemukan rasa yang benar-benar sesuai dengan standar yang ia inginkan. Puji Tuhan sih untuk perjalanan itu, banyak sekali perjalanan, untuk mau dibilang gagalnya sangat terlalu banyak, tapi orang kan hanya melihat apa yang sudah tampil sekarang. Padahal itu mereka tidak berpikir berapa banyak adonan yang sudah saya buang karena gagal. Seperti itu, nyaris setiap hari saya mencoba error, coba lagi, coba terus sampai dapat rasa yang saya mau. Jadi kalau mungkin bukan mau dibilang percaya diri, tapi rasa yang saya punya ya memang pure rasa yang saya mau, yang saya cari dari kompilasi tadi yang saya bilang. Sekalipun ada yang mereka skip di YouTube, saya cari rasa itu apa yang kurang. Bennett's Kitchen sendiri pertama kali dikenal melalui produk pizza, sebelum berkembang ke cake, roti, brownies hingga kue ulang tahun. Bahkan, Bennett's Kitchen tercatat sebagai pelopor penggunaan hiasan fondant pada kue ulang tahun di Yahukimo. Awalnya saya bikin pizza, jadi awalnya Bennett pertama kali itu dari pizza awalnya sebenarnya. Dari pizza, habis itu dia ke cake, habis itu lanjut lagi ke roti-rotian. Dari cake itu berproses ke kue ulang tahun untuk hiasan. Nah, untuk pertama kali di Yahukimo pakai hiasan fondant itu masih tetap dari Bennett's Kitchen juga, pizza juga dari Bennett's Kitchen.
penggagasnya pertama. Kini, setelah melalui proses panjang sejak 2017, Ilma membawa Bennett's Kitchen ke Nabire dengan harapan dapat memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan kuliner dan perekonomian lokal Papua Tengah. Kenapa sampai bisa ada di sini? Setiap orang ya bikin usaha pasti niatnya untuk berkembang, melebarkan sayap. Mungkin saya juga salah satu orang yang ambisius untuk masalah bekerja. Dunia saya juga sebenarnya kalau dibilang saya mau tahu bisnis itu memang dari saya kuliah pun bukan basic bisnis, tapi seiring berjalannya waktu itu ya bikin kita bisa untuk berusaha. Jadi saya sudah menikmati untuk dunia perkuean ini dengan skill saya yang segini adanya. Jadi kalau saya datang di Nabire berharap saya bisa berdampak, berkontribusi untuk dunia kuliner. Kalau sudah selama ini sudah ada ribuan warna di Nabire ini, berharap saya bisa menyumbang satu warna di Nabire. Beragam produk ditawarkan Bennett's Kitchen dengan harga terjangkau, mulai dari roti abon, roti keju dan coklat, roti isi coklat, pizza tuna dan beef hingga brownies dan kue ulang tahun. Jadi di saya itu di Bennett's Kitchen ini ada roti abon itu 17.500, roti keju 15.000, roti coklat 15.000, roti isi coklat tuh 10.000. Kalau pizza itu ada dua varian, tuna dan beef, masing-masing 150.000 di medium size. And then di browniesnya saya itu ada di brownies original dan brownies sekat. Brownies original sama aja harganya per box 100.000 untuk ukuran small. Untuk ukuran mediumnya dia ada di 250. Kalau mau yang versi besar lagi nanti dikondisikan akan ada bertingkat harganya. Dan dari situ ada base cake untuk ulang tahun juga dari brownies ini. Jadi ada juga kue ulang tahun. Dan kue ulang tahun tuh bebas request mau base cake-nya di dalam apa. Ada red velvet, ada cheesecake, ada brownies juga bisa, ada coklat kayak begitu, coklat cake. Harganya nanti menyesuaikan tergantung ukuran. Iya. Start from 500 ke atas. Jangan terkaget-kaget karena pasti saya bisa menjamin kualitasnya seperti itu. Kisah Ilma menjadi bukti bahwa UMKM bukan sekadar usaha ekonomi tetapi juga ruang perjuangan, kreativitas, dan harapan. Di tengah keterbatasan infrastruktur dan akses di Papua Tengah, semangat wirausaha seperti yang ditunjukkan Ilma diharapkan dapat menginspirasi banyak pihak sekaligus mendorong dukungan nyata dari berbagai elemen untuk memperkuat ekonomi daerah melalui sektor usaha mandiri.